Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Sahroni. Pada kali ini saya mau sharing-sharing mengenai YouTube organik. Jadi hampir sama ketika kita menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Di sini kita ada beberapa cara atau fasilitas yang diberikan oleh pihak YouTube. Jadi bagaimana caranya agar video kita banyak yang nonton, bagaimana caranya agar video kita bisa mudah ditemukan ketika orang mencari video. Artinya hampir sama, ada yang dengan cara instan ya, ada dengan cara instan seperti menggunakan iklan Google AdWords. Jadi menggunakan Google AdWords, atau di Facebook itu ada Facebook Ads. Nah, namun bagi siapapun yang ingin menggunakan YouTube tanpa harus beriklan yang berbayar, kita juga bisa memaksimalkan YouTube kita atau video kita atau channel kita. Artinya kita namain sekarang kayak semacam YouTube organik. Artinya tanpa berbayar, tanpa harus pasang iklan. Oke, kita mulai aja. Untuk apa aja sih yang harus kita perhatikan agar memaksimalkan fitur YouTube organik, sama seperti di Facebook organik atau Instagram organik. Tapi buat yang mau instan, mau cepet supaya videonya cepet viral atau banyak dilihat orang, ya boleh silahkan menggunakan iklan yang berbayar. Karena YouTube juga bisa menggunakan fasilitas Google AdWords untuk memaksimalkan iklan dengan berbayar. Namun di sini saya membahasnya dengan menggunakan strategi agar YouTube organik kita bisa banyak yang nonton, banyak subscribernya. Oke, kita mulai ya. Apa aja sih yang harus dipersiapkan? Ini khususnya buat para pemula ya, buat para pemula. Kalau yang buat yang expert mungkin udah nggak perlu lagi karena udah paham. Ini hampir sama kalau kita mau posting video di YouTube, sebenarnya strateginya hampir sama dengan blog. Jadi kalau zaman dulu banyak yang menggunakan atau sekarang banyak yang bermain di semacam blogger, itu udah paham deh teknik bagaimana memaksimalkan website atau blogernya. Nah, begitu juga dengan YouTube. Apa aja yang harus diperhatikan? Pertama, nanti boleh dilihat nih. Pertama, boleh dicatat. Artinya buat video dengan fokus keyword atau fokus kata pencarian. Jadi, tentukan dulu channel kita ini berhubungan dengan apa? Channel kita ini berhubungan dengan apa? Di channel itu kan bisa ditulis deskripsi pembahasan yang akan dibahas atau video-video yang mau diupload di channelnya masing-masing ini apa. Jadi misalkan channel saya yang berhubungan dengan dunia sales and marketing, marketing ya, artinya baik reseller ataupun marketing apapun. Artinya bagaimana tips-tipsnya itu di channel YouTube saya. Nah, termasuk menggunakan bagaimana kita memaksimalkan YouTube. Karena banyak orang menggunakan YouTube itu bermacam-macam. Ada yang mengupload video tentang prank, ada yang mengupload video tentang pendidikan, ada yang tentang seni, tentang budaya, bahkan tentang nasihat, tentang ilmu pengetahuan, macam-macam di YouTube. Bahkan video-video sejarah atau kartun atau apapun, banyak, tergantung siapa dan ingin apa dia berkreasi di YouTube. Namun intinya apapun channelnya, bergerak di bidang apapun, yang harus diperhatikan sebelum kita menggunakan yang iklan berbayar, kita bisa memaksimalkan YouTube organik secara organik. Jadi penontonnya secara organik memang rela menonton, rela melihat. Mungkin misalkan ada penonton yang suka film, ada penonton yang suka pendidikan, ada penonton yang suka tips and trick, macam-macam lah. Atau bahkan ada video YouTube sulap
berarti penontonnya adalah orang-orang yang suka sulap. Nah, poin pertama intinya memaksimalkan YouTube organik, fokus pada bikin judul, bikin video itu fokus pada keyword tertentu. Pada prinsipnya hampir sama dengan membuat blogger atau membuat artikel di website atau di blog. Jadi mulai dari judulnya, dari mulai deskripsinya, dari mulai keyword atau tagnya, kata pencariannya, itu harus diperhatikan. Jadi pertama fokus pada keyword tertentu bikin videonya. Kemudian optimasi yang kedua nih, optimasi judul dan deskripsi. Kita tahulah banyak banget video yang hampir sama, yang mirip dengan yang kita upload ke YouTube. Tapi bagaimana caranya agar video kita ini lebih banyak ditemukan oleh apa? Oleh mesin penelusuran YouTube, mesin pencarian YouTube, atau video yang direkomendasikan oleh YouTube untuk pemirsa. Kenapa? Karena YouTube ini termasuk nomor 2 search engine setelah Google. Jadi banyak orang mencari kata pencarian di YouTube. Ini terbesar juga di dunia. Pemilihan judul, kita harus melakukan riset dari video-video orang, judul-judul orang itu kita lihat, kita cek judulnya seperti apa sih yang kira-kira paling banyak dicari sama orang. Kemudian deskripsinya, di dalam deskripsi dijelasin secara lengkap poin-poinnya, termasuk di situ juga link, mungkin ada link-link video baru atau apa, bisa ditambahin di deskripsinya. Yang penting antara deskripsi dan judul harus sesuai. Nah, ini harus kita maksimalkan di judulnya dan deskripsinya. Kemudian apalagi? Yang ketiga, thumbnail atau banner utama, atau tampilan awal atau flyer videonya atau cover videonya itu benar-benar dibuat semenarik mungkin dengan macam-macam ya. Ada orang kalau pakai komputer bisa pakai Photoshop atau pakai apapun lah. Kalau di handphone bisa banyak pakai Canva, bisa pakai edit foto studio, macam-macam. Jadi aplikasi buat edit foto. Nah, bikin flyer, bikin cover semenarik mungkin supaya bisa eye-catching atau bisa bisa bikin mata orang yang melihat itu tertarik. Nah, supaya apa? Karena faktor thumbnail tadi atau faktor cover video tadi akan mempengaruhi tingkat klik, tingkat orang mengklik video kita. Gitu. Jadi ini harus bikin thumbnailnya semenarik mungkin supaya meningkatkan klik atau meningkatkan orang yang membuka video kita. Itu tapi jangan lupa antara thumbnail dengan isi video harus sesuai. Seperti sekarang saya ini lagi bahas tentang YouTube organik, secara organik, bukan yang berbayar, bukan mengiklankan video kita dengan berbayar pakai Google AdWords, tapi ini bagaimana memaksimalkannya secara organik. Kenapa? Kalau judul kita udah bagus, sesuai apa yang paling banyak dicari orang, maka sangat memungkinkan video kita ini akan cepat ditemukan oleh mesin penelusuran YouTube. Kemudian ada lagi, kalau seandainya memang konten kita banyak diminati, akan menjadi video yang direkomendasikan oleh YouTube kepada penonton. Oke, itu nomor 3. Kemudian apalagi yang harus bisa dimaksimalkan untuk fitur organik atau untuk YouTube organik? Gunakan, maksimalkan fitur yang namanya YouTube Card. YouTube Card itu jadi settingnya nanti di YouTube Studio, settingnya itu bisa diedit videonya, kemudian di beberapa jeda menit video, misalkan di 4 menit nanti ada rekomendasi, video rekomendasi. Video rekomendasi ini video boleh punya orang, boleh juga dari video-video yang kita buat. Itu kita masukin jadi semacam
apa ya, arahan video apa ya, supaya apa ya namanya, iklan arahan yang disebut dengan YouTube Card. Jadi arahan nanti akan keluar tulisan arahan untuk orang bisa lihat video-video lain yang kita punya, atau video-video orang punya orang yang kita mau tampilkan di situ, supaya menaikkan view atau yang baca, yang lihat video-video kita antara video pertama, yang kedua, atau yang berhubungan gitu. Otomatis nanti semakin banyak orang yang lihat, jam tayang video kita juga semakin maksimal gitu. Jadi gunakan YouTube Card. Kemudian apalagi yang ada yang harus dimaksimalkan? Ini yang kelima, memanfaatkan fitur playlist untuk menaikkan view video atau untuk meningkatkan orang yang lihat. Jadi kita bikin playlist, jadi bikin grup. Misalkan contoh saya nih, video saya tentang membahas YouTube, maka saya bikin playlist dasar-dasar YouTube misalkan, atau isinya tentang yang berhubungan dengan YouTube. Bikin sebagai daftar atau listing video-video yang kita rekomendasikan. Nah, itu bikin playlist. Kemudian ajak penonton. Yang keenam, ajak penonton kita nih berinteraksi. Silahkan di komen, terus kita juga membalas komen. Itu ajak, bahkan ada ya penonton juga bisa like, bisa share itu videonya. Kita ajak orang yang nonton untuk like dan share video YouTube kita. Terus bikin video sebaiknya ya durasinya antara 5-10 menitan lah, atau lebih dikit. Itu boleh supaya orang juga bacanya lihatnya itu nggak bosan gitu. Tapi boleh nggak yang panjang sampai 1 jam? Boleh, kalau memang isinya itu penting semua dan itu membuat orang lain untuk melihat secara full. Itu boleh. Kemudian apalagi di settingan channel, nih ada yang paling poin juga penting juga. Ada yang namanya fitur related channel atau channel yang berhubungan. Nah, banyak orang-orang apalagi pemula, settingan itu nggak diaktifkan. Jadi artinya channel-channel rekomendasi kita, channel punya orang lain, kita nggak aktifkan. Padahal ini juga kesalahan. Bukan kesalahan gini. Ini kurang bagus juga. Padahal ketika kita merekomendasikan channel orang lain juga, maka YouTube juga akan membuka fitur channel kita ini akan direkomendasikan ke orang lain juga. Jadi ada timbal balik. Jadi kita harus boleh juga mengaktifkan fitur unggulan atau channel unggulan yang kita rekomendasikan untuk penonton kita. Jadi sama, nanti channel kita juga akan menjadi channel yang direkomendasikan oleh YouTube kepada orang lain. Jadi ingat, sekali lagi dari poin ini, bagaimana meningkatkan YouTube organik biar bisa penontonnya banyak, subscribernya banyak. Kita harus benar-benar bikin video yang memang dibutuhkan penonton. Kedua, kita bikin judul semaksimal mungkin sesuai dengan banyak kata pencarian. Yang ketiga, bikin deskripsinya. Kemudian thumbnail atau cover videonya itu benar-benar kita desain semenarik mungkin. Mungkin itu aja tips dari saya untuk sharing-sharing kali ini untuk meningkatkan pemirsa atau penonton YouTube. Terus dan dari sini nih kita sangat memungkinkan. Kebetulan kemarin saya dalam waktu 2 minggu bikin channel baru 2 minggu langsung bisa dimonetize. Karena udah lebih dari 1000 subscriber dan juga sudah lebih dari 4000 jam tayang. Karena itu bagian daripada syarat untuk dimonetize atau diajukan kepada pihak YouTube agar video kita bisa dipasangin iklan. Nah, dari ketika nanti kita dipasangin iklan, alhamdulillah kita sudah bisa dapat dolar dari situ. Lumayan kalau perhitungannya satu video itu bisa sekitar $5 per hari. Bagaimana kalau kita punya 10 video? Bagaimana kita punya 100 video? Berarti kalau
10 video, $5 satu video, kali 10 udah $50. Kalau punya 100 berarti ada $500 per hari. Coba berarti kalau kali sebulan berapa duit? Bisa sekitar $1.500. Gimana caranya? Ya konsisten. Jalanin proses. Kenapa? Nggak bisa orang main instan aja. Proses, nikmatilah proses. Belajar terus dan terus belajar. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.